Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pelatihan terapi gurah paru-paru. Jadi gurah itu ada dua versi. Yang pertama gurah untuk memerdukan suara. Ya, gurah untuk memerdukan suara. Ini sama, masuknya lewat hidung. Tetapi biasanya dia dasar obat atau jamunya yang dimasukkan dasarnya adalah air, bukan minyak. Misalkan ada yang pakai air kelapa, ya. Ada yang dari herbal yang panas, baik itu cabai ditambah lagi mungkin jahe ditambah lagi sibogiri atau yang lain. Ya kan, masing-masing pabrik punya ciri khas sendiri. Dimasukkan lewat hidung. Ini gula, karena masing-masing hidung namanya gula. Tetapi karena dia itu basicnya cair, air, dia langsung bereaksi terhadap nodus lendir, penghasil lendir. Kalau sifatnya panas, maka nodus lendir ini akan dipaksa untuk membuang panas itu. Dia memproduksi lendir, terus memproduksi lendir. Akhirnya orang yang gurah paru-paru, orang yang gurah pemerdu suara ini harus menunggu lendir itu keluar, netes, boleh disebul, bisa disisake, bisa coba. Ya kan? Air dihembuskan keras lewat hidung itu tidak boleh. Biarkan lendir mengalir sampai nanti habis. Kadang sampai 2 jam, kadang 1,5 jam, kadang 3 jam. Nah setelah itu habis, ya kan, besoknya ini suaranya mulai nyaring, mulai merdu. Tetapi pantangannya memang tidak boleh minum es, tidak boleh kena debu yang udara yang mengandung debu, tidak boleh kena asap pantangannya. Kenapa? Wajar, karena nodus lendir ini bisa mati ketika overload mengeluarkan lendir. Jadi nodus penghasil lendir ini karena dipaksa mengeluarkan lendir terus, dia bisa overload, mati, sehingga tubuh hidung ini nggak ada lendirnya sama sekali. Suaranya merdu memang, tetapi berisiko, ya kan, berisiko mudah sakit paru-paru, mudah sakit tenggorokan, radang tenggorokan, karena tidak ada lendir yang menahan, yang menjadi filter polutan-polutan dari udara. Nah, saya tidak pernah merekomendasikan, saya tidak pernah, ya kan, menyuruh Anda untuk membuka praktek gurah pemerdu suara, karena sampean ini berkecimpung di dunia pengobatan, bukan di dunia entertain. Sampean ini bertugas mengobati orang sakit, bukan bertugas menjadikan tujuan itu merdu suaranya. Seperti itu. Nah, ini gurah paru-paru itu memakai minyak. Yang dipakai itu minyak prohaba sebenarnya, propolis, haba sauda, atau minyak yahapro, zaitun, propolis, haba sauda. Minyak tersebut bisa Anda dapatkan lewat Tokopedia. Hanya lewat Tokopedia, karena tidak dijual di Shopee dan yang lain. Itu minyak produksi herbal bahasa alam. Di Tokopedia nanti ditulis herbal bahasa alam. Nanti di situ ada tulisannya Jepara. Kenapa? Karena memang dikirim dari Jepara. Minyak prohaba dan yapro itu murni produksi herbal bahasa alam. Nah, dalam pelatihan ini memang memakai minyak zaitun murni, bukan minyak prohaba atau yapro. Kenapa? Karena ini hanya pelatihan.
Tetapi nanti kalau sampai ini sudah mulai mengobati orang yang sakit paru-paru, misalkan TBC sampai muntah darah atau orang sakit TBC, lebih-lebih orang asma yang suaranya napasnya sudah ngik, 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 asma. Ini wajib ini diguna orang asma, orang TBC. Ada penyakit paru-paru yang tidak sakit tubuhnya, dia merasa sehat. Tetapi kalau dia mau ke luar negeri sebagai TKI atau TKW, di ronsennya itu nanti ada bercak putih di paru-paru. Kalau paru-paru kanan namanya KP dextra, paru-paru kiri namanya KP sinistra. Ini hanya bisa diobati dengan gula, pakai minyak prohaban. Kalau berobat di medis, mohon maaf, medis itu tidak mengenal pengobatan gula. Makanya orang yang KP dextra atau KP sinistra, penyakit PJTKI, itu biasanya nggak ada solusinya kalau di medis. Jadi tahun 2007 itu belum ada solusi untuk kasus itu. Saya nggak paham kalau sekarang seperti itu. Nah, waktu saya itu berkecimpung di pengobatan para TKW yang mau berangkat ke luar negeri, mereka yang sakit KP dextra, sakit KP sinistra ini setelah saya gurah itu rata-rata 2 minggu sembuh, alhamdulillah. Kenapa? Karena bercak putih itu sebenarnya panu. Kalau menurut saya, panu yang ada di paru-paru. Panu itu kalau diolesi dari luar pakai minyak, dia akan mati. Kenapa? Karena nggak bisa napas. Paru-paru yang di kulit ini kalau diolesi minyak terus, dia akan mati. Apalagi ini ada antibiotiknya, yaitu propolis dan haba sauda. Seperti itu. Terus penyakit paru-paru yang lain yaitu bronkitis, orang batuk. Kalau digurah pakai minyak prohaban cepat sembuh. Radang-radang luka-luka yang ada di tenggorokannya ini akan cepat sembuh. Karena minyak propolis, minyak Japro ini, minyak prohaban sama minyak Japro ini antibakterinya, anti jamurnya kuat, antibiotiknya kuat, antiseptiknya kuat. Terus penyakit yang lain, ya kan, selain bronkitis, yaitu kalau sekarang itu ada penyakit corona. Sebenarnya sama dengan batuk, cuman dia itu dahannya lengket, sehingga orang itu kadang-kadang sampai nggak bisa napas, gagal napas, mati. Kalau saat ini, pengamatan saya saat ini, sehabis pasca pandemi ini, orang batuk saat ini tuh rata-rata ini batuknya tuh batuk kering. Sebelum ada corona, banyak orang tuh batuknya batuk basah. Kalau batuk grog-grog keluar dahak itu warnanya kuning kental. Setelah keluar lego, plong, bisa napas. Nanti batuk lagi, keluar lagi, plong. Tapi kalau batuk kering nggak ada dahaknya. Tapi aslinya ada dahaknya, tapi kental, putih, lengket cair. Ketika batuk ini nyumbat di tenggorokan, orang nggak bisa napas, tarik napas nggak bisa, pakai mulut nggak bisa masuk, tarik napas di hidung nggak bisa, mau keluar ke napas juga nggak bisa, karena ini tersumbat tenggorokannya. Orang bisa gagal napas dan mati. Nah, kalau ada pasien yang batuk kering seperti ini atau corona seperti ini, pengobatannya sebenarnya mudah. Kalau Anda tahu, digurah. Gurahnya pakai minyak prohaba atau minyak Japro.
Bahasa Alam sudah menyediakan, bisa Anda beli lewat Tokopedia. Kenapa kok di gurah bisa sembuh? Karena gurah ini minyak, dahak itu cair. Ambil dahak yang lengket itu seperti lem yang basicnya air, lem kertas, misalkan takol atau glukol atau pati kanji, tepung tapioka dimasak itu jadi lem tapi basicnya kertas. Atau sampean beli yang namanya alfa setat. Alfa setat itu lem yang untuk yang digunakan untuk ngelem obat nyamuk bakar, baik itu baygon, baik itu obat nyamuk kingkong, itu ngelemnya itu pakai alfa setat. Tapi semuanya basicnya adalah air. Jadi alfa setat itu tepung kalau dikasih air dia akan menjadi lengket, menjadi lem yang sangat kuat. Nah, lem yang basicnya air, baik itu lem kertas, takol atau glukol atau tadi pati kanji itu, kalau diberi minyak goreng, saya jamin tidak bisa lengket. Boleh Anda buktikan lem takol, ya kan? Dikasih minyak cair, sampai gunakan untuk ngelem kertas, tidak akan bisa ngelem. Fungsi lengketnya, lemnya ini mati ketika kena minyak goreng. Seperti itu. Nah, ketika dahak ini lengket, bentuknya seperti lem, lengket sekali, tetapi dia itu sebenarnya basicnya adalah air, bukan basicnya itu minyak. Makanya kalau digurah pakai minyak, walaupun itu minyak goreng dimoli seperti itu, atau minyak goreng curah, atau minyak zaitun digurahkan, ini dia tidak bisa lengket lagi, sehingga orang yang batuk brok yang tadi nyumbat sampai gagal napas sampai mati ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena dia brok ada minyak, ditarik napas masih bisa masuk keluar, masih bisa keluar, karena tidak ada lubang yang tidak lengket, yang ada minyaknya tadi. Nah, kalau minyaknya banyak, dia batuk grog dia tidak bisa lengket, dia akan keluar pluk. Orangnya napasnya menjadi lega, oksigen menjadi banyak, imunitasnya menjadi naik, orang itu akan sembuh. Inilah gurah. Dan ini pengobatan Islami, pengobatan sunnah Rasul. Gurah ini masuk ke pengobatan sunnah Rasul, ada backupnya Rasul. Tetapi yang perlu diperhatikan, cairan yang untuk gurah itu apa. Kalau untuk pengobatan macam-macam penyakit tadi, sampean itu harus pakai minyak prohaba. Kalau ya minyak yang sudah saya tes case ke pasien-pasien saya, ya minyak prohaba yang saya produksi, yaitu minyak prohaba produksi herbal Bahasa Alam. Seperti itu. Lalu bagaimana teknis gurah itu? Ini standarisasi pengobatan Bahasa Alam. Gurah itu harus pakai sepet. Sepet itu alat suntik dokter. Pakai yang 3 mili. Jangan yang 5 mili. Kalau 5 mili bisa, tetapi besar. Kalau yang 3 mili lubang ini kecil, sehingga lebih enak. Nah, karena ini untuk gurah, jarumnya ini dibuang. Jadi jarum ini enggak dipakai, jarum ini dibuang. Kita ambil, ya. Ini diperhatikan, kita tes dulu, ini bisa apa enggak? Oh bisa, ternyata bisa, ya kan? Kalau ini misalkan ini prohaba atau yabro harus dikocok. Karena apa? Karena propolis dan haba soda itu cenderung ngendap. Kalau dikocok dia akan larut lagi, kocok sampai larut, oke. Baru diambil untuk juga ngambilnya 3 mili.
Jadi ini segini 3 mili ya, 3 mili ini. Oke, pasien harus tengadah, napasnya lewat mulut, keluar lagi, terus selama gurah harus lewat mulut. Kenapa lewat mulut? Agar bisa bernapas, karena ini akan masuk lewat hidung. Paham maksudnya? Ya, lewat mulut agar bisa bernapas. Nah, ini nanti masuk ke hidung, makanya ini tengadah biar nggak tumpah. Nah, masuk ke hidung, nanti ketika nyampe di batang sini, kerongkongan ini seakan-akan nggak bisa napas. Tapi kan napas sampai lewat mulut. Ini harus dihisap, jangan ditelan. Ini sampai yang dihisap masuk ke paru-paru, tujuannya mengobati TBC, mengobati bronkitis, mengobati asma, mengobati KP Dextra, semuanya dari paru-paru. Maka harus dihisap masuk ke paru-paru. Ini sampai yang ditelan masuk ke lambung, dia menjadi jamu untuk liver, jamu untuk jantung, tetapi kan tidak mengobati paru-paru. Kalau cuma masuk ke lambung mending diminum, bukan dilewatkan ke hidung. Paham maksudnya? Paham ya? Nah, ini satu hidung 3 mili. Yang kiri dulu atau yang kanan dulu bebas. Nanti setelah itu, kalau pasien ini sudah lega, baru digurah lagi hidung sebelahnya. Seperti itu. Nanti 3 hari lagi diulangi lagi untuk pasien kasus-kasus tadi, baik KPD, TBC, asma, seperti itu. 3 hari lagi digurah. Seminggu lagi digurah boleh silakan. Paling cepat 3 hari sekali. Seminggu 2 kali. Seperti itu ya. Sudah paham? Langsung saya praktek. Ini Mas Kamdan yang jadi pasien. Agak ke sini Mas. Ini kacamata pinggir sini. Jadi sampean Mas Kamdan bawa tisu. Nanti setelah digugah, ini terus ditahan ya. Kalau sampean mau muntah, silakan dimuntahkan di luar. Ya, ada tisu seperti itu. Kalau sampean tidak sakit mah, tidak muntah. Nek sampean punya sakit mah, bisa muntah. Seperti itu. Intinya tadi harus diingat, ketika nanti minyak ini sampai di sini, sampean dihisap, jangan ditelan. Dihisap ya pakai mulut ya, biar masuk ke paru-paru. Dihisap itu dengan keras, dimasukkan ke paru-paru. Ya. Biasanya tahap pertama setelah ada minyak yang masuk ke paru-paru, dia yang lain akan ngalir ke paru-paru, tidak ke mulut. Seperti itu, paham? Napasnya lewat mulut. Ya. Oke. Ini saya praktekkan langsung ke Mas Hamdan ya. Jadi sampean ini pasien harus tengadahkan napasnya lewat mulut Mas. Tarik keluar, udah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masuk ya. Ini nekannya saya jangan pakai jempol, pakai telapak ya, nekannya ya biar halus. Dihisap ya. Pakai mulut. Nanti kalau sudah agak enak, baru lubang yang sebelahnya sama 3 mili. Ya. Udah Mas.